Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Anggraini. Saya dari kelas 2002B Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi, ruang lingkup yang ada di dalam sosiologi maupun ruang lingkup yang ada di dalam antropologi dengan salah satu topik pembahasan mengenai masyarakat dan kelompok sosial. Banyak orang yang tidak bisa membedakan apa itu sosiologi dan apa itu antropologi, karena keduanya memang memiliki banyak kesamaan hingga banyak orang menganggap keduanya sama. Bahkan, banyak perguruan tinggi yang menggabungkan keduanya menjadi salah satu jurusan yang mereka miliki, yaitu sosiologi dan antropologi yang sudah cukup sering kita dengar. Perbedaan keduanya pun semakin tersamarkan dan sulit ditemukan. Padahal, apabila kita amati dengan lebih cermat, masih ada beberapa perbedaan, mulai dari definisi yang ada pada masing-masing keduanya. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Studi sosiologi ini juga menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, sosiologi juga banyak mempelajari mengenai interaksi yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Kajian objek studi sosiologi adalah masyarakat yang berarti sosial. Berbeda dengan antropologi yang kajian objek studinya adalah manusia yang berarti individu. Ruang lingkup sosiologi ini lebih luas dari ilmu sosial lainnya karena mencakup semua interaksi yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan antropologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang kehidupan baik dari segi fisik, sosial, dan budayanya. Tentunya, antropologi juga menitik beratkan pada personal dan penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Menurut Konjaraningrat, bahwa ruang lingkup dan dasar antropologi belum mencapai kemantapan dan bentuk umum yang seragam di semua pusat ilmiah di dunia. Cara terbaik untuk mencapai pengertian akan hal itu adalah dengan mempelajari ilmu-ilmu pangkal antropologi serta mempelajari bagaimana penerapannya di berbagai negara yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang topik pembahasan di salah satu mata kuliah sosiologi dan antropologi mengenai masyarakat dan kelompok sosial. Masyarakat adalah kumpulan dari banyak keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh masing-masing individu, di mana faktor utamanya yang menjadi dasar adalah interaksi sosial antara individu dengan keluarga yang lainnya. Sedangkan kelompok sosial adalah himpunan atau kumpulan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Bisa kita artikan juga bahwasanya kelompok sosial adalah kelompok yang terorganisasi dengan baik, contohnya seperti negara. Dan kelompok terorganisasi dengan tidak baik, contohnya seperti kerumunan orang. Tipe-tipe masyarakat dan kelompok sosial dapat diklasifikasikan dengan beberapa sudut atau atas dasar berbagai kriteria ukuran. 4 kriteria untuk klasifikasi masyarakat yaitu yang pertama, jumlah penduduk, yang kedua, luas, kekayaan, dan kepadatan penduduk di daerah pedalaman. Yang ketiga, fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat. Yang keempat, organisasi dari masyarakat setempat yang bersangkutan. Dan klasifikasi untuk kelompok sosial dapat diketahui berdasarkan cara terbentuknya, yaitu ada 2. Yang pertama, kelompok semu, dan yang kedua, kelompok nyata. Kelompok semu adalah proses pembentukan yang spontan, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu, tidak adanya interaksi atau komunikasi secara terus-menerus, tidak adanya kesadaran dalam berkelompok, dan kehadirannya tidak konstan. Kerumunan, publik, dan massa adalah jenis-jenis kelompok semu.
adalah kelompok yang lebih terorganisir. Kelompok nyata terdiri dari kelompok statistik, kelompok sosietal, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Kelompok statistik adalah kelompok yang bukan organisasi, tidak adanya hubungan sosial, dan pada setiap individu tidak ada kesadaran akan jenis hubungan yang ada di dalam kelompok tersebut. Contoh kelompok statistik adalah kelompok penduduk anak dan remaja yang berusia 5-19 tahun yang tinggal bersama di sebuah desa. Yang kedua, kelompok sosietal terbentuk dengan sendirinya, kemungkinan terhimpun dalam suatu wadah tertentu, kemungkinan terjadi interaksi, kemungkinan adanya kesadaran dalam berkelompok, dan kehadirannya konstan. Yang ketiga adalah kelompok sosial, merupakan kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis serta berhubungan satu sama lain, akan tetapi tidak terikat dalam suatu ikatan organisasi. Contohnya adalah arisan, kelompok pertemuan, dan kelompok alumni. Yang keempat, kelompok asosiasi adalah kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan persamaan kepentingan pribadi serta kepentingan bersama. Contohnya adalah negara, universitas, dan perusahaan-perusahaan tertentu. Jenis-jenis kelompok sosial di masyarakat terbagi menjadi beberapa jenis. Setiap jenisnya memiliki interaksi dan hubungan yang berbeda-beda. Berikut jenis-jenis kelompok sosial di masyarakat. Kelompok sosial primer adalah kelompok yang memiliki hubungan erat dengan anggotanya. Biasanya kelompok ini cenderung akrab dan memiliki solidaritas tinggi satu sama lain. Kelompok ini seringkali disebut face-to-face group karena memiliki interaksi yang intensif. Sebaliknya, kelompok sosial sekunder justru memiliki hubungan yang longgar dan impersonal. Kelompok ini terdiri dari banyak anggota yang kurang mengenal satu sama lain. Yang kedua adalah kelompok sosial formal dan informal. Kelompok sosial formal adalah kelompok yang mempunyai aturan tegas untuk mengatur dan menjaga hubungan para anggotanya. Kelompok ini bersifat resmi dan memiliki tujuan tertentu. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur dan peraturan organisasi. Kelompok ini cenderung terbentuk karena adanya kesepakatan satu sama lain. Yang ketiga adalah kelompok sosial referensi dan membership. Kelompok sosial referensi adalah kelompok yang dijadikan referensi untuk seseorang yang bukan anggota kelompok. Di sisi lain, membership adalah kelompok yang anggotanya terikat secara fisik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil kasus analisis artikel saya tentang partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan jumlah dana yang besar, ratusan triliun rupiah, untuk keberhasilan kebijakan penanganan pandemi virus corona. Kegiatan perekonomian dan kegiatan kehidupan ekonomi, dua kegiatan yang harus seiring sejalan dan dilaksanakan secara bersamaan, seperti kereta api berjalan di bantalan dua rel kereta api. Tidak bisa hanya satu kegiatan saja, kegiatan yang diutama karena masyarakat membutuhkan kesehatan atau keselamatan dan membutuhkan pendapatan untuk membiayai berbagai kegiatannya. Masyarakat sebagai objek dan subjek pendapatan kegiatan pembangunan merupakan sumber daya sosial yang sangat besar sumbangannya bagi keberhasilan pembangunan. Menggerakkan masyarakat membutuhkan daya kreativitas dan inovasi karena masyarakat memiliki kearifannya sendiri, misalnya dalam minum jamu, bersih desa. Kearifan masyarakat adalah ciri unik atau ciri khas yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Berkaitan dengan penanganan pandemi virus corona, kearifan masyarakat memberikan energi besar bagi keberhasilan kebijakan pemerintah tersebut. Pendekatan dan gerakan kemasyarakatan menghadapi pandemi virus corona atau membantu keberhasilan pencapaian tujuan diterbitkannya kebijakan pemerintah itu.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.